Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan berupa taufik, sadat, istiqamah dalam senantiasa tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana kesempatan kenikmatan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa mempelajari agama Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik serta istiqamahnya kepada kita supaya kita bisa untuk mengamalkan apa saja yang sudah kita pelajari, apa saja yang sudah kita ilmui, dan bisa mengajarkannya kepada orang lain. Baik, ini adalah majelis yang pertama dari sebuah pembahasan dari satu risalah yang cukup unik gitu ya. Bisa kita bahasakan cukup ini karena ini membahas suatu pembahasan yang berhubungan dengan masalah rokok dan kopi dan sampai menjadi sebuah kitab. Sebenarnya pembahasan tentang rokok dan kopi atau yang sehubungan dengan hal tersebut itu sudah ditulis oleh para ulama sejak zaman dulu dan sudah disinggung. Kalaupun tidak ditulis secara khusus, maka para ulama terdahulu sudah menyinggungnya. Ya, para ulama terdahulu sudah menyinggungnya. Jadi sebenarnya ini bukan pembahasan terlalu baru. Akan tetapi ketika dijadikan dalam satu dijadikan dalam satu risalah tertentu, maka ini menjadi sebuah risalah yang unik gitu ya. Dan memang kita ingin berkhidmah untuk karya para ulama Nusantara. Ada keinginan dari kita pribadi untuk bisa membacakan dan menyebarluaskan kepada kawan-kawan, saudara-saudara kita, khususnya orang-orang yang ada di negeri Nusantara ini, tentang berbagai macam karya dari para ulama kita, wabil khusus dalam masalah fikih. Dan insya Allah nanti kita berazam untuk membacakan beberapa risalah. Itu ya, sudah ada yang terencanakan, diantaranya mungkin akan membaca risalah dari Kasyfut Tabarih mungkin ya, yang membahas tentang salat tarawih yang ditulis oleh Mbah Fadl Senori Tuban, dan juga beberapa risalah yang lain. Nah, untuk mengawali serial bisa kita katakan serial pengkajian turas ulama Nusantara gitu, kita memulai dari syarah Manzumah Irsyadul Ikhwan li bayani syurbil qahwati wa dukhan. Yang mana risalah ini risalah yang cukup masyhur sebenarnya, sudah diterjemahkan juga dan diterbitkan di toko-toko online, sudah dijual baik kitabnya ataupun terbitannya ya, yang kalau kita punya ini atau ini terbitan mana. Tapi kalau di toko online sudah ada yang terjemah juga ya, ada yang terjemah, dan yang masih maktut atau manuskrip ya juga ada di internet, bisa diunduh. Baik, kita awali dari membahas dari judulnya. Judulnya adalah Syarah Manzumah Irsyadil Ikhwan. Syarah Nazam Irsyadil Ikhwan. Irsyad artinya taujih ya, pengarahan. Al-ikhwan kepada para saudara, jamak dari akhun. Li bayani syurbil qahwati wa dukhan, untuk menjelaskan tentang meminum kopi dan juga mengkonsumsi rokok gitu ya, mengkonsumsi rokok. Baik, ad-dukhan dalam
urf mutaakhirin, dia menjadi satu istilah yang dipergunakan untuk membahasakan rokok. Ya, jadi dukhon, ya, memang kalau secara bahasa dia maknanya adalah asap. Akan tetapi ketika menjadi sebuah nama tertentu atau di kalangan mutaakhirin menjadi atau ada suatu hal yang dinamakan dukhon juga, maka terkadang bisa dimaknai dia adalah rokok gitu. Jadi kalau misalkan membahasakan rokok maka mana dukhon gitu. Asap juga dukhon. Jadi apa ya, kalau dalam bahasa Jawa itu ada apa namanya? Satu kata yang, atau dalam ilmu bahasa ada satu kata yang dia memiliki beberapa varian arti gitu ya. Beberapa varian arti. Misalkan dalam bahasa Arab ada kata daraba yadribu. Misal daraba yadribu bisa maknanya memukul, ya daraba yadribu bisa maknanya melakukan perjalanan gitu ya. Daraba yadribu bisa maknanya menegakkan, macam-macam gitu. Nah, ad-dukhan ini maknanya di sini adalah rokok. Baik. Nah, syarah manzumah irsyadil khawan di bayani syurbil qahwati wa dukhan ini ditulis oleh salah seorang ulama Nusantara, yang mana beliau adalah Syekh Kiai Ihsan Ibnu Muhammad Dahlan Al-Jampesi. Beliau adalah Syekh atau Kiai Ihsan Jampes gitu ya. Atau lebih mudah kita mengakrabkan dengan memanggil Mbah Ihsan Jampes. Mbah Ihsan Jampes ini beliau lahir di Kediri, di Jampes tempatnya. Sebuah kampung yang sampai saat ini masyhur. Kalau misalkan ada dari kawan-kawan yang domisili Kediri, insya Allah tahu ya daerah situ. Dan pondoknya pun masih ada. Kalau misalkan kita lewat itu di jalanan besar, nanti di samping apa namanya, di samping jalan itu ada pondok Ihsan. Pondok Ihsan area Jampes, nah itu berarti pondoknya Mbah Ihsan Jampes itu. Beliau lahir tahun 1901 Masehi. Jadi beliau lahir sebelum zaman kemerdekaan. Dan ayah beliau yaitu Syekh atau Kiai Muhammad Dahlan Jampes itu, beliau adalah pendiri dari Pondok Jampes itu. Pendiri dari Pondok Jampes, beliau dirikan tahun 1886 Masehi. Dan Mbak Ihsan Jampes ini ketika di awal mula apa namanya, kehidupan ilmiahnya, seperti biasa, karena beliau hidup di lingkungan pondok pesantren, ayah beliau adalah kiai dari pesantren, maka beliau belajar dari ayahnya. Beliau belajar dari Mbah Muhammad Dahlan ini, Jampes. Kemudian setelah itu beliau melakukan rihlah. Beliau melakukan perjalanan ke beberapa pondok pesantren yang ada di Jawa Timur maupun Jawa Tengah gitu ya. Beliau melakukan perjalanan ke pondok pesantren di Jawa Timur ataupun Jawa Tengah. Di antaranya beliau pernah nyantri ya di beberapa pondok pesantren, seperti yang pertama seperti Pondok Bendo, Bendo di Pare, Kediri. Yang mana Pondok Bendo ini adalah pondok dari pamannya, ya, yaitu Kiai Khozin. Kemudian beliau juga setelah itu belajar di pondok Jamseran, pondok di Solo gitu ya. Beliau mondok di Jamseran di Solo. Beliau juga sempat mondok juga di Tebuireng ya, di bawah bimbingan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian beliau juga sempat mondok di Bangkalan, tepatnya di pondoknya Syekhona Khalil Bangkalan. Dan beliau juga sempat mondok di pondoknya Yai Soleh Darat, tapi Yai Soleh Darat Semarang, beliau sudah sedo, sudah wafat. Maka ketika beliau mondok ke sana, pondoknya itu diasuh oleh menantunya. Ya, diasuh oleh menantunya yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan ini yang unik ya. Jadi Kiai Ahmad Dahlan itu adalah saudara dari Syekh Muhammad Mahfud Termas. Jadi Syekh Muhammad Mahfud Termas punya adik namanya Ahmad Dahlan. Syekh Ahmad Dahlan ini juga sempat belajar ke Hijaz, belajar ke
Mekah ya lebih tepatnya, ke Tanah Haram. Beliau belajar ke kakaknya juga. Ya, jadi Syekh Mahfud Termas namanya adalah Muhammad Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Yang menantunya Syekh Saleh Darat itu adalah Syekh atau Kiai Ahmad Dahlan bin Abdullah bin Abdul Manan. Ya. Al-Pacitani gitu ya, Termasi. Kemudian beliau diambil mantu oleh Syekh Saleh Darat atau Mbah Yai Saleh Darat. Kemudian beliau mimpin pondok Syekh Saleh Darat di Semarang. Nah, beliau sebelum berangkat ke Hijaz, beliau sempat belajar dulu ke Semarang di tempatnya Syekh Saleh Darat itu. Kemudian setelah itu beliau berangkat ke Hijaz dan di sana beliau belajar ke banyak daripada masyayikh. Di antaranya beliau belajar ke kakaknya yaitu Syekh Mahfud Termas. Ya, alim yang masyhur ya, muhaddits, beliau muhaddits, mufassir, ahli qiraah, bahkan punya sanad qiraah arba'at asyar gitu ya, qiraah 14 qiraah. Beliau muhaddits, beliau apa namanya ahli fikih yang luar biasa ya. Beliau punya hasyiah Tirmasi sangat masyhur sekali. Hasyiah Tirmasi itu hasyiah Manhajul Qawimnya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar punya syarah terhadap Muqaddimah Hadramiyah namanya Manhajul Qawim. Diberikan hasyiah oleh Syekh Mahfud Termas itu berjilid-jilid. Ya, luar biasa beliau. Di sana maka Syekh Ahmad Dahlan ini belajar ke para masyayikh. Nah, Mbah Ihsan Jambes itu sempat belajar ke Mbah Ahmad Dahlan itu ya. Atau Yai Ahmad Dahlan yang menjadi pengganti dari Yai Saleh Darat. Nah, Mbah Ahmad Dahlan itu memiliki 2 kitab yang membahas tentang rokok dan juga kopi. Oleh karenanya, beliau sangat mutaatsir, beliau sangat terpengaruh dengan kitab tersebut sehingga beliau akhirnya menulis nadhom. Jadi, nadhom ini ditulis oleh Syekh Ihsan Jambes dan disyarah juga oleh Syekh Ihsan Jambes. Nah, beliau sangat terinspirasi. Mengapa kok sampai nulis nadhom Irsyadul Ikhwan ini? Karena beliau melihat 2 risalah dari gurunya ini. Ya, 2 risalah dari gurunya. Yang pertama, risalah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Dahlan itu adalah Tadhkiratul Ikhwan. Ya, fi bayani hukmi al-qahwati wa dukhan. Beliau punya yang pertama Tadhkiratul Ikhwan. Wallahu alam belum kita cari ya apakah dia ada manuskripnya atau sudah dicetak, wallahu alam belum tahu. Kemudian yang kedua, beliau punya kitab juga ya, judulnya adalah Nuzhatul Afham. Ya, fi ma'tari ad-dukhan minal ahkam. Nah, kalau yang Nuzhatul Afham itu hanya membahas tentang masalah rokok dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Tapi yang Tadhkiratul Ikhwan itu membahas kedua-duanya, membahas hukum kopi dan juga hukum rokok. Ya, itu ditulis oleh gurunya Mbah Ihsan Jambes, yaitu Syekh Ahmad Dahlan. Nah, ketika melihat risalah tersebut sangat terpengaruh Mbah Ihsan Jambes ini, akhirnya beliau membuat nadhomnya. Ya, membuat apa? Nadhom dari Tadhkiratul Ikhwan. Akhirnya dinadhomkan menjadi Irsyadul Ikhwan. Irsyadul Ikhwan disyarah sendiri oleh Mbah Ihsan Jambes sebagai penulis nadhom dengan syarah Manzumah Irsyadul Ikhwan yang akan kita baca ini. Maka Mbah Ihsan Jambes ketika belajar dan beliau tidak pernah ke Hijaz sama sekali. Beliau tidak pernah dalam artian belajar ke sana secara khusus ya. Beliau tidak pernah. Beliau hanya belajarnya ya di pondok-pondok Jawa sini. Tapi masya Allah beliau memiliki beberapa karya tulis dan yang paling fenomenal di antara karya tulis beliau ya beliau menulis kitab Sirajut Talibin ya. Beliau punya beberapa karya tulis di antaranya Sirajut Talibin, Syarah Minhajul Abidin. Ya, Minhajul Abidin itu kitabnya Imam Ghazali. Disyarah oleh beliau Sirajut Talibin itu diterbitkan oleh penerbit Beirut kalau nggak salah ya dan beberapa penerbit yang lain itu 2 jilid ya. Beliau nulis itu Sirajut Talibin. Beliau juga punya kitab Manahijul Imdad, Syarah Irsyadul Ibad ya, Syarah Irsyadul Ibad. Tulisannya Zainuddin Al-Milibari. Irsyadul Ibad, Zainuddin Al-Milibari. Zainuddin Al-Milibari itu penulis kitab Qurratul Uyun. Ya, Qurratul Ain ya, Qurratul Ain yang mensyarah juga syarah Qurratul Ainnya juga yaitu Fathul Muin ya. Jadi beliau itu memiliki kitab Irsyadul Ibad ya. Disyarah oleh Mbah Ihsan Jambes dalam Manahijul Imdad ya. Kemudian di antara kitab beliau juga adalah kitab yang kita akan baca ini yaitu Syarah Manzumah Irsyadul Ikhwan. Beliau akhirnya kembali ke kembali ke rumahnya ke Jambes dan beliau akhirnya menggantikan ayahnya menjadi pengasuh dari pondok pesantren Jambes.
Dan beliau wafat, ada yang mengatakan beliau wafat tahun 1371 Hijriah. Satu versi seperti itu, yaitu sekitar tahun 1952. Versi yang lain, ya, beliau wafat tahun 1374 gitu ya. Jadi jaraknya 3 tahun. Di 1955. Tapi intinya beliau wafat sekitar tahun 1950-an. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baik. Adapun sanad yang menyambungkan kita sampai ke Mbah Hasan Jampes ini bisa melalui sanad Musnidul Asr, yaitu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani rahimahullah taala. Baik. Kita akan baca mungkin untuk kesempatan atau majelis yang pertama ini mungkin kita hanya akan membaca muqaddimahnya saja, karena beliau ini di muqaddimah cukup apa ya, mendalam gitu ya. Dan beliau membuat nazam ya, beliau membuat nazam, dan padahal beliau nggak pernah belajar ke tanah Hijaz atau tanah Arab ya. Beliau luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasih jannati Allahumma amin. Beliau mengatakan qala bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi qad ja'ala khilafal ummati li rahmatin jala wa nawwara quluba ahli al-ilmi bi ma'rifatil haqqi fil ahkami. Beliau memulai mukaddimahnya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini beliau mensyarahnya. Beliau mengatakan qala bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillahirrahmanirrahim ay unadzimu, yaitu aku menazamkan. Yaitu apa? Aku menazamkan. Dan beliau mengatakan summal kalamu 'alal basmalati. Kemudian kalam. Jadi sebelum itu metode kita hanya membaca saja ya. Kita sebagai bentuk khidmahnya kita akan membaca saja. Tidak terlalu mensyarah lebih lebar, karena tujuan kita hanya membaca dan nanti mentaklik barangkali ada yang perlu untuk komentari. Kemudian beliau mengatakan summal kalamu 'alal basmalati, kemudian pembicaraan atau pembahasan tentang basmalah fi kulli syahirin, di dalam segala macam hal yang sangat masyhur, la yahtaju ila tastirin, yang tidak butuh lagi kepada penulisan yang baru. Dalam artian beliau menyampaikan bahwasanya basmalah ini beliau nggak perlu mencara lagi lah. Kenapa? Karena sudah banyak atau sudah masyhur sekali ketika para penulis itu memulai penulisan satu kitab, maka akan memulai dengan basmalah. Dan beliau mengatakan bahwasanya pembicaraan, pembahasan tentang basmalah sudah sangat masyhur sekali, nggak butuh untuk saya tulis lagi di sini, itu maksudnya. Maka beliau melanjutkan waqad afradahu, dan sudah menyendirikan, mengkhususkan bita'lifi dalam menulis. Menulis apa? Maksudnya menulis tentang pembahasan basmalah. Jamun ghafirun, sekumpulan yang banyak daripada para ulama. Jadi banyak sekali para ulama yang sudah menulis risalah secara khusus membahas tentang masalah basmalah. Di antaranya yang mungkin bisa kita nukilkan ya, ada kitab namanya Al-Fawaidul Musajjalah fi Syarhil Basmalah wal Hamdalah. Yang ini ditulis oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Hamdun ya, Al-Bunani ya, yang beliau wafat tahun 114 Hijriah ya. Ini termasuk risalah yang cukup tua juga ya. Kemudian juga ada Ar-Risalatul Kubra fil Basmalah ya, yang ditulis oleh Abul Arfan ya, Muhammad Ibn Ali Sabban ya, rahimahullah taala, yang beliau wafat tahun 1206 Hijriah. Ada juga risalah fil Basmalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Qasim ya, bin Qasim An-Naifari ya, Al-Akbar At-Tunisi, yang beliau wafat tahun 1277. Maka di sini banyak sekali pembahasan atau risalah yang ditulis oleh para ulama membahas tentang masalah basmalah. Maka beliau tidak perlu mengulangi lagi. Ya. Alhamdulillah. Kemudian beliau menyebutkan tadi dalam nadamnya. Beliau mengawali nadamnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Beliau mensyarah as-sana'u bil jamilil ikhtiyari, yaitu pujian dengan kebaikan yang sifatnya ikhtiyari. Ya, apa saja kebaikan yang sifatnya ikhtiyari? Kebaikan kebaikan yang memang patut untuk dipuji gitu ya. Kebaikan yang memang patut untuk
untuk dipuji. Ala jihati ta'zimi, ya, dalam wujud pengagungan. Ya. Itu adalah makna dari alhamdu. Ya. Dari makna alhamdu adalah atsanau al jamil ikhtiyari ala jihati ta'zim. Yaitu pujian yang diberikan terhadap sebuah kebaikan yang memang layak untuk dipuji. Ya. Sebuah kebaikan yang memang layak untuk dipuji, dan wujud pemujiannya atau wujud pujiannya adalah dari sisi pengagungan terhadap yang dipuji. Itu adalah alhamdu. Ya, itu adalah apa? Alhamdu. Kemudian beliau mengatakan wa urfan, dan secara urf fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im 'alal hamidi, dan secara urf, secara adat, alhamdu, ya, alhamdu, kalimat alhamdu itu adalah sebuah perbuatan yang apa namanya? Yang mengekspresikan daripada pengagungan, ya, pengagungan dari orang yang memberikan kebaikan kepada orang yang memujinya, al ghairihi, atau yang selainnya, wa huwa mukhtassun billahi ta'ala, dan itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam artian bahwasanya alhamdu ini yang paling layak menyandang untuk dipuji dengan kalimat alhamdu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan kebaikan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang paling berhak untuk dipuji. Kemudian beliau melanjutkan alladzi qad ja'ala, yang sudah menjadikan, itu. Wal alif fihi lil itlaq. Kemudian beliau menjelaskan, dan alif di dalam kata ja'ala itu untuk itlaq. Itlaq itu beliau mengatakan annal qafiyata, bahwasanya qafiyah itu adalah akhir dari sebuah bait syair. Ya, jadi akhiran dari sebuah bait syair. Gitu ya. Kalau misalkan kita belajar bahasa Indonesia dulu ada syair itu ABAB atau AABB gitu ya. Itu namanya qafiyah kalau dalam ilmu arud. Maksudnya kenapa ja'ala harusnya ini enggak ada lamnya, enggak ada alifnya gitu. Tapi beliau tulis ada alifnya. Maka alifnya ini untuk itlaq, ya. Alifnya apa? Untuk itlaq. Makanya beliau mengatakan wal alifu fihi lil itlaq, ai anal qafiyata atlaqat au utliqat an harfin muqayyadin limtidadi sauti. Bahwasanya qafiyah itu menuntut, ya, atau aturan dalam akhir dari syair itu menuntut, ya, akan adanya huruf yang harus disebutkan harfin muqayyad. Jadi huruf yang memang harus diikutkan. Limtidadi sauti, untuk melanjutkan suara. Ja'ala berarti huruf yang harus diikutkan muqayyad adalah huruf alif. Karena fathah nyambungnya dengan alif gitu. Walaysat min binyatil kalimah, dan alifnya ja'ala itu bukan masuk dalam bangunan kata aslinya. Karena ja'ala di sini fa'ilnya sebenarnya cuma satu, yaitu ja'ala kembali kepada Allah. Makanya dia bukan ja'ala, bukan musanna, bukan. Kama sebagaimana la yakhfa, tidak tersembunyi hal tersebut, alaman lahu, atas orang yang dia memiliki hadzun, bagian fi ilmil arudi, ilmu arud. Ya, kalau ilmu arud sendiri kami sendiri juga tidak terlalu paham, ya, bahkan tidak pernah belajar gitu ya. Ya, jadi ya tapi secara umumnya sedikit paham ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahilladzi qad ja'ala khilafal ummati li rahmatin jala. Beliau mengatakan qala khilafal ummati, khilafal ummah, ya, segala puji bagi Allah telah menjadikan khilaf ummah, ya, perselisihan dalam umat. Dia mengatakan mujtahidi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya khilaf umat ini bukan khilaf orang umum, bukan. Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud khilaf umat itu adalah khilaf daripada para ahlu ijtihad, para ulama dari umat ini. Ya. Jadi khilaf yang dianggap, ya. Makanya dalam syair sangat masyhur disebutkan, ya, walaisa kullu khilafin jaa mu'tabara. Ya. Bahwasanya tidak semua khilaf yang datang itu dianggap gitu. Karena bisa jadi orang awam khilaf, tapi sebenarnya bagi para ulama itu bukan khilaf. Gitu. Oleh karena beliau mengatakan bahwasanya segala puji bagi Allah telah menjadikan khilaf umat. Khilaf umat di sini adalah khilaf para ulamanya. Li rahmatin jala, ya.
terhadap atau untuk rahmat Allah itu menjadi jelas. Maksudnya apa? Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kasih sayangnya dalam bentuk perselisihan yang ada dalam umat ini. Ya. Jadi perselisihan yang ada, khilaf fikih apalagi, itu salah satu hikmahnya adalah menunjukkan besarnya, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini beliau menjelaskan walamu fi qauli li rahmatin, dan lam dalam ucapan saya li rahmatin zaidatun ai, dia adalah lam tambahan ai dhahara ikhtilafuhum, yaitu ya, tampaknya khilaf mereka. Wa fi qauli ikhtilaful ummati, dan dalam ucapan saya ikhtilaful ummah, ya, hasanu iftitahin wa bara'atul matla'in. Ya, dia adalah uh, pembukaan yang baik dan juga awalan yang apa namanya? Yang bagus gitu ya, awalan yang bagus. Jadi kalau dalam apa namanya? Dalam membahas atau dalam khitabah entah ataupun syair dalam berbicara itu ada istilahnya bara'atul istihlal. Yang di sini beliau bahasakan dengan bara'atul matla'. Jadi bara'atul istihlal atau bara'atul matla' itu apa? Yaitu pembahasan, mengawali pembahasan ya dengan mukaddimah, tapi di situ sudah diisyaratkan tentang hal yang akan dia bahas. Ya. Makanya ketika beliau akan membahas masalah hukum kopi dan hukum rokok, beliau memulai mukaddimahnya dengan menyebutkan khilaf al-ummah, karena ini akan menjadi sebuah pembahasan khilaf. Dan beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan bara'atu matla' atau dalam bahasa lain bara'atu istihlal ya. Wahia yaitu kama fi uqudil juman. Sebagaimana dalam kitab Uqudul Juman. Kitab Uqudul Juman, Uqudul Juman fil Ma'ani wal Bayan yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuti rahimahullah ta'ala, Imam Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah. Beliau mengatakan an ya'tiyal muallifu awil khatibu, ya, bara'atu matla' atau bara'atu istihlal bahasa lainnya, yaitu seorang penulis atau seorang yang berbicara, masalan ya, sebagai misal fi mabda'i kalamihi, dalam permulaan pembicaraannya, ya, beliau memulai bima yush'iru bimaksudihi, dengan satu kalimat yang memberikan isyarat akan maksud dari yang akan dia bicarakan. Itu namanya bara'atu matla'. Wa huwa huna ikhtilafu amri Tuhan. Dan di sini kenapa beliau menyebutkan khilaful ummah di muqaddimah? Karena di sini akan terjadi apa? Wa huwa huna, dan hal tersebut di sini ikhtilafu amri Tuhan. Huwa kembali kepada Hasan iftitah wa bara'atu matla'. Kembalinya marja'nya ke sana. Di sini adalah ikhtilafu amri Tuhan. Khilaf yang terjadi pada hukum dari rokok wa nahwihi. Ya, dan juga yang semisalnya kama sayati. Wa isyaratun, dan juga memberikan isyarat liqaulihi, terhadap firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ummati rahmah. Ya, ikhtilaf umatku adalah rahmat. Rawahul Baihaqi, hadis diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Beliau menyampaikan bahwasanya satu hadis dari Nabi SAW, ikhtilafu ummati rahmat, ya, yang mana hadisnya diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Namun sebenarnya hadisnya ini tertulis dalam kitabnya Imam Suyuti, Al-Jami'us Shaghir. Al-Jami'us Shaghir. Dan di Al-Jami'us Shaghir, Imam Suyuti menyampaikan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Nasruddin, ya, Al-Baihaqi, ya. Diriwayatkan oleh Nasruddin Al-Baihaqi fil Hajjati, ya, atau fil Hujjah, ya, dalam kitab Al-Hujjah, ya. Baik. Dan juga disebutkan oleh para ulama yang lain, diantaranya Al-Hulaimi, juga Al-Qadhi Husain, Imamul Haramain, menyebutkan hadis ini. Cuma para ulama itu menyebutkan hadis ini tanpa sanad. Oleh karenanya para ulama itu, ya, bersepakat bahwasanya hadis ini hadis yang dhaif. Ya, hadis apa? Hadis yang dhaif, yang tidak bisa dalam artian dia memiliki hujah tersendiri. Tapi maknanya bisa jadi benar, atau bahkan memang maknanya benar. Bahwasanya khilaf umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu bentuk rahmat kasih sayang Allah. Apa yang melandasi bahwasanya hal tersebut benar? Ya, kisah yang masyhur dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berselisih paham tentang ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la tusallunnal asra illa fi sahati bani Nadir, atau kama qala Rasulullah SAW. Pokoknya beliau menyampaikan janganlah kalian sholat asar kecuali di kampungnya Bani Nadir.
Ya, ketika itu para sahabat di tengah jalan sebelum sampai kampungnya Bani Nadir sudah mau masuk maghrib dan sudah hampir habis waktu asar. Maka sebagian para sahabat berijtihad sendiri dari sabdanya Nabi tetap sholat di situ karena waktu sudah habis. Dan maksudnya sabda Nabi itu sholat di kampungnya Bani Nadir sholat asar kalau waktu asar masih ada gitu. Jadi mereka mentakwil sabdanya Nabi, mentafsir. Sahabat yang lain tidak mau. Mereka tetap memegang dengan zahirun nas, ya, apa yang tampak dari nas tersebut. Maka mereka tetap melanjutkan perjalanan dan nggak sholat asar sampai mereka nyampe di kampungnya Bani Nadir. Akhirnya mereka sholat asar secara kodok. Maka hal tersebut sampailah ke telinganya Nabi SAW. Maka Nabi SAW tidak marah, tidak apa, dan beliau menyampaikan bahwasanya semuanya mendapatkan pahala masing-masing. Itu menunjukkan apa? Khilaf umat adalah suatu rahmat. Selama apa? Khilaf itu dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas apa? Hawa nafsu. Dan beliau memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan khilaf dari umatnya Nabi adalah rahmat. Beliau mengatakan wal makna, dan maknanya adalah ikhtilafuhum fil furu'. Khilafnya para ulama di dalam masalah furu', Wa amma fil usul, adapun di masalah usul, falaisa minar rahmati, maka dia tidak termasuk rahmat. Yang dimaksud usul di sini adalah masalah akidah. Kalau khilaf masalah akidah, maka dia bukan rahmat. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih, ya, wa takhtalifu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Bahwasanya akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan, gitu. Dan Nabi menyampaikan semuanya di neraka. Maka khilaf mereka bukan khilaf yang baik, tapi khilaf yang buruk. Dan khilaf yang terjadi antara 73 golongan tadi adalah khilaf akidah, khilaf keyakinan. Ya, ada Qadariyah, ada Murji'ah, ada Khawarij, ada Syiah, ya. Yang ini adalah khilaf akidah, bukan khilaf apa? Furu'iyah. Adapun khilaf yang rahmat itu adalah khilaf yang furu'. Tapi kalau khilaf tentang masalah akidah, maka ini khilaf yang usul yang dibenci. Bal, maka beliau mengatakan bal, bahkan akan tetapi man khalafa madhab ahli sunnati, siapa saja yang menyelisihi madhab ahli sunnah dalam masalah akidah, kal qadariyati, seperti firqah qadariyah, ya, seperti firqah apa? Qadariyah, yang mereka meyakini bahwasanya mereka memiliki kudrah di luar kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Fakhtilafuhum, maka khilafnya mereka terhadap Ahlussunnah dhalalun, adalah sesat, la rahmatun, ya, bukan satu rahmat. Kama qalahu al-'allamatul Hisni, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hisni. Ya, Allah alam, Al-Hisni yang dimaksud di sini mungkin Taqiyuddin Al-Hisni, penulis kitab Kifayatul Akhyar, tapi mungkin bisa yang lain. Kemudian beliau mengatakan qala, bait yang kedua, wa nawwara quluba ahli ilmi bi ma'rifatil haqqi fil ahkami. Di naskah di kitab ini, itu tertulis wa nura qulubi ahli ilmi. Ya. Bi ma'rifatil haqqi fil ahkami, gitu ya. Jadi diberikan syakal atau diberikan harokat wa nura, dia jadi isim. Maka takdirnya wa ja'ala nura qulubi ahli ilmi, gitu ya. Ya, mungkin maksudnya gitu. Tapi bisa juga kita baca wa nawwara quluba. Nawwara maka di sini dia jadi fi'il bukan isim. Ya, dan saya lebih condong ke situ karena di syarahnya beliau mengatakan walladzi nawwara quluba ahli ilmi, ya, uqulahum, ya. Yaitu yang menerangi, ya, Allah yang menerangi, gitu ya. Ya. Karena beliau mengatakan ada wa alladzi, ada mahdhufnya wa dan alladzi. Maka mungkin dengan walladzi nuru gitu, enggak mungkin. Jadi maksud beliau memang nawwara, nun wawra ini maksudnya difi'ilkan, bukan diisimkan, gitu ya. Makanya kita baca wa nawwara quluba ahli ilmi bi ma'rifatil haqqi fil ahkami. Beliau mengatakan walladzi nawwara quluba ahli ilmi, dan Allah yang atau zat yang memberikan cahaya terhadap hati-hati para ahli ilmi. Ya. Dan beliau mengatakan uqulahum, maksudnya adalah hati itu adalah akal mereka. Kenapa? Li'anna nurul ma'nawi, karena cahaya maknawi yunsabu lil uqul, dia dinisbatkan pada akal.
Cahaya yang sifatnya maknawi dinisbatkan kepada akal, ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wahum apa namanya, lahum qulubun la yaqiluna biha, dan mereka memiliki hati dan mereka tidak berakal dengan hatinya, gitu. Wasummiyatil uqulu quluban, wasummiyat al-uqula quluban, dan dinamakan akal itu sebagai hati lihululiha biha, karena tempatnya akal itu berada di dalam hati, kama afadahu As-Sawi, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam As-Sawi. Imam As-Sawi penulis Hasyiah Tafsir Jalalain yang masyhur, Hasyiatus Sawi. Ya, beliau mengatakan bahwanya akal itu dinamakan hati karena memang tempatnya akal di dalam hati. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan lahum qulub walahum qulubun la yaqiluna biha, gitu. Mereka memiliki hati tapi tidak berakal dengan hatinya, gitu. Maka di situ memberikan isyarat bahwasanya akal tempatnya di hati. Kemudian beliau mengatakan qala bi ma'rifatil haqqi, dengan mengetahui kebenaran, muta'allaqun binur, berhubungan dengan apa namanya, cahaya tadi, binawwara, ya, muta'allaqun binawwara, ya, dengan lafaz nawwara, ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah memberikan cahaya ke dalam hati para ahli ilmi dengan memberikan pengetahuan terhadap kebenaran, gitu. Wal ba'u sababiyatun, dan ba di situ bi ma'rifati, ba-nya itu adalah ba sababiyah. Maksudnya bisa babi ma'rifatil haqqi wassawabi, dengan sebab mengetahui kebenaran dan juga kebenaran, hak dan kebenaran. Jadi Allah memberikan cahaya kepada hati para ilmi karena sebab apa? Sebab mereka sudah mengetahui apa? Kebenaran. Fil ahkami, dalam hukum-hukum asy'ar'iyyati, hukum-hukum syariat. Kemudian beliau mengatakan qala yahmadu ihsanun huwa bunu dahlani fi in'amin li rabbihil mannani musalliyan musalliman 'alan nabi sayyidi khalqillahi dunar raibi khatimal anbiya'i wa huwal afdalu al-kamilul mukammalul mukammilu. Ya. Beliau mengatakan yahmadu, memuji. Ya. Siapa yang memuji? Man ismuhu, orang yang namanya Ihsan. Maksudnya ya, Mbah Ihsan itu, Mbah Ihsan Jambes, penulis kitab ini, atau penulis nadhamnya. Innama hamidahu, bahwasanya penulis ini memuji Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala marrataini, dua kali. Ahaduhuma bil jumlatil ismiyah, yang salah satunya dengan jumlah ismiyah di awal nadham, alhamdulillah, itu kan pujian dari penulis. Wal ukhra bil jumlatil fi'liyah, dan yang kedua ini beliau memuji dengan fi'il yahmadu. Kenapa? Beliau mengatakan ta'asiyan atau taksisan, ya. Sebagai, mungkin ini salah ya mungkin ini salah cetak mungkin, atau salah tibaah, ya. Mungkin lebih tepat ta'asiyan, gitu ya, untuk mengikuti, gitu ya. Iktidaan, gitu maknanya. Ya wallahu alam. Tapi mungkin kita baca ta'asiyan. Ta'asiyan bi hadithi, mengikuti hadis innal hamdalillah nahmaduhu, dalam awal khutbatul hajah. Di mana Nabi SAW ketika berkhutbah, beliau terkadang memuji Allah dengan dua bentuk. Memuji Allah dengan isim, memuji Allah dengan fi'il. Innal hamda, alhamd, isim. Innal hamdalillah nahmaduhu, kemudian beliau memuji dengan fi'il. Wajam'an, yaitu sebab pertama kenapa beliau memuji dua kali, yang satu isim dan satu fi'il. Yang kedua wajam'an bainal amrayni, dan mengumpulkan antara dua perkara. Wajam'an bainal amrayni alhamdi, yaitu alhamdu bil jumlataini dalam dua kalimat, liyahsulalahu thawabul hamdi, supaya dia mendapatkan pahala pujian, bikullin minhuma, dengan setiap dari keduanya, maksudnya dengan isim dan fi'il. Ya, maka ini sebab kedua. Sebab kedua beliau memuji dengan isim dan fi'il untuk mengumpulkan kedua pahala, memuji Allah dengan isim dan fi'il. Sebab yang ketiga beliau mengatakan waliyakuna syakiran rabbahu, dan supaya penulis ini menjadi hamba yang bersyukur terhadap Rabbnya, ala ilhamihi, atas pemberian ilham dari Allah Subhanahu wa taala, lilhamdil awwali, untuk memuji yang pertama, lianna ilhamahu iyahu, karena ilham dari Allah
kepada penulis nikmatun adalah satu nikmat tahtaju ila syukri yang membutuhkan bentuk syukur alaiha atasnya. Kama asyara lahu Ahmad Ad-Damanhuri sebagaimana disyaratkan oleh Imam Ahmad Ad-Damanhuri. Imam Ahmad Ad-Damanhuri beliau adalah Syekhul Azhar di zamannya, ya. Beliau adalah Syekhul Azhar yang ke-10 yang wafat tahun 1192 Hijriah rahimallahu rahmatun wasiyah. Waqtara fil awwali at-ta'biru bil jumlatil ismiyah. Maka ini masih membahas tentang alasan ketiga tadi, yaitu bentuk syukur kepada Allah. Dan bentuk syukur ini diwujudkan dan memilih pada yang pertama membikin takbir dengan jumlah ismiyah, memulai dengan isim, wa bitsani bil jumlati fi'liyah, kemudian pujian kedua dengan jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il, kata kerja, limunasabatil mahmudi alaihi fihima, karena kecocokan atas yang dipuji atasnya di dalam dua kalimat tadi. Penjelasannya apa? Maka beliau jelaskan. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Bahwasanya memang untuk yang pertama itu cocok pakai isim, yang kedua cocok pakai fi'il. Maka beliau jelaskan. Wa bayanu dzalika, dan maksudnya itu annal mahmuda alaihi fil awal. Bahwasanya yang dipuji pada kalimat pertama itu adalah az-zatu. Itu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maka memuji zatnya. Wa hiya daimatun mustamirratun, dan zatnya Allah itu adalah zat yang daimah, yang abadi, yang akan senantiasa ada. Ya. Fayunasibu an ya'tiya fihi bil jumlatil ismiyatil mufidati lidawami wal istimrar. Maka cocok kalau misalkan mendatangkan kalimat yang diawali dengan isim. Kenapa? Karena isim itu memberikan faedah keberlangsungan dan keberlanjutan. Dalam artian isim itu tidak akan tidak memiliki implikasi waktu. Beda dengan fi'il. Kalau fi'il itu kan ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr yang masing-masing memiliki faedah waktu tertentu. Fi'il madhi yang ya qad madha, fi'il mudhari ya fil hal, fi'il amr mustaqbal gitu kan. Ya, tapi kalau isim dia tidak memberikan implikasi waktu. Maka cocok kalau misalkan dipuji adalah zatnya Allah, maka mendatangkan apa? Mendatangkan isim alhamd. Kemudian beliau mengatakan wal mahmudu alaihi fitsani, sedangkan yang dipuji pada kalimat kedua al-in'amu, yaitu pemberian nikmat yang sudah diberikan Allah. Jadi fiilnya, atas fiilnya, kama saya fi kalamihi, yang sebagaimana akan datang dalam kalamnya musannif, wa huwa mutajaddadun au wa huwa mutajaddidun. Dan in'am pemberian nikmat dari Allah itu senantiasa beregenerasi gitu ya, akan berkelanjutan, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Ya. Kan Allah senantiasa memberikan nikmat selama hamba itu hidup kan itu. Fayunasibu an ya'tiya fihi bil jumlatil fi'liyah. Maka cocok kalau misalkan untuk yang kedua itu datang dengan memuji Allah bentuk fi'il. Kenapa? Karena bentuk fi'il itu al-mufidati litajaddudi qalilan fa qalilan. Memberikan faedah bahwasanya fi'il itu dilakukan sedikit demi sedikit. Gitu ya. Nah, kan orang berjalan, maka nggak mungkin dia berjalan misalkan dari Mojokerto ke Surabaya, kemudian langsung sekali langkah langsung ke Surabaya, nggak mungkin. Dia pasti akan berjalan 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian beliau mengatakan qala huwa benu ya, tadi huwa benu Yahmadu Ihsanun huwa benu Dahlani. Ya. Beliau menjelaskan siapa Ihsan itu. Huwa dia adalah ibnu Syekh Muhammad Dahlan. Dia adalah anak dari Mbah Muhammad Dahlan al-mansubi lil Jampes gitu ya. Lil Jamfis. Yang dinisbatkan pada Jampes, daerah Jampes. Mahallatan satu area, satu daerah. Wali Kediri baladan, dan Kediri adalah negerinya. Min jazirati Jawa, dari jazirah Jawa. Wa arduhu ya, dan aratnya sabu darajah khamsin atau khamsuna daqiqah. Nah, ini ilmu falak ya. Wallahu alam, kita juga kurang paham ini maksudnya apa.
Ya, intinya adalah bahwasanya areanya itu kalau dalam ilmu falak ardunya 7 derajat 50 dakikoh gitu. Wa tuwfiya rahimallahu taala lailatal itsnain al-khamis wal 20 dan Mbah Muhammad Dahlan itu wafat pada malam Senin tanggal 25 ya khalat min Syawalil Mubarak ya akhir dari bulan Syawal yang diberkahi sanata alfin wa thalathimi'atin wa sittin wa arba'ina min hijratin yang Mbah Muhammad Dahlan itu wafat tahun 1346 ya 1346 Hijriah min man lahul izzu wa tamamu syaraf man lahu al izzu wa tamamu syarafi sallallahu alaihi wasallam min hijrati man lahu al izzu wa tamamu syaraf itu maksudnya orang yang memiliki kemuliaan dan kesempurnaan kehormatan yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan fi'in ami. Nah, ini maksudnya tadi kenapa kok beliau datang dengan lafaz fi'il yahmadu ihsan huwa ibnu tahlani fi'in amin li rabbihil mannani. Ya. Fi'in am maksudnya adalah ala hadfi ya al mudhaf ini enggak ada dal ya. Fi hadfi al mudhafi dengan menghapus mudhafnya ai fi muqabalati in'amihi yaitu dalam bentuk membalas atas kenikmatan dari Allah Ta'ala din nazimi kepada nazimnya yaitu Baisan Jampes wa huwa nadhamahu li hadzal kitab dan beliau adalah atau Baisan Jampes adalah yang menazam kitab ini li rabbihil mannani kepada Rabbnya yang maha pemberi al-mannan maha pemberi muta'allaqun au muta'alliqun biqaulihi yahmadu yang berhubungan dengan ucapan nazim yahmadu. Yahmadu itu fi muqabalati in'am gitu ya. Makanya cocok dengan fi'il. Halakunihi dalam kondisi musannif itu memuji Allah musalliyan, halnya musalliyan. Ya, jadi memuji Allah dengan juga bersolawat wa musalliman dan mengucap salam ala nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisukunul ya'i li darurati minan nubuwati. Yang mana Nabi itu dengan mensukunkan ya-nya lid darurah. Ya, karena kebutuhan. Ya, darurah di sini maknanya kebutuhan syair. Ya. Kebutuhan apa? Kebutuhan syair, ya. Musalliman ala nabi gitu. Ya. Minan nubuwah. Kata Nabi berasal dari kata nubuwah wa huwal makanul murtafa' au al-murtafi'. Ya. An-nabwah afwan. Minan nabwah. Dari kata nabwah. Nabwah adalah tempat tinggi. Ya, summiyan nabiyyu bihi, summiyan nabiyya bihi dan dinamakan nabi itu diambil dari kata nabuah. Li'annahu marfu'ur rutbah li rutbati man tabi'ahu. Karena nabi itu kedudukannya tinggi. Ya, kedudukannya tinggi, ya. Au bil hamzati atau yang kedua dengan hamzah minan naba, ya an-nabi gitu ya. Minan naba berasal dari kata naba. An-naba maknanya huwal khabar. Maknanya adalah al-khabar, ya, berita. Li'annahu mukhbirun au mukhbarun anillahi ta'ala. Karena Nabi adalah yang memberikan kabar atau yang diberikan kabar dari Allah Ta'ala, diberikan wahyu maksudnya. Fahuwa ala kilaihima fa'ilun, bimakna fa'ilun, au maf'ulun. Dan Nabi, kata Nabi, ala kulli hal, di atas kedua ilmu apa namanya, istiqoq ya, ilmu pengambilan apa namanya kalimat gitu ya. Maka atas kedua kemungkinan tadi, entah itu nabi itu berasal dari kata nabuah atau berasal dari kata an-naba gitu ya. Maka dia adalah fa'ilun bermakna fa'il atau maf'ul. Ya, wazan fa'il yang maknanya adalah fa'il atau maf'ulun. Wa 'abbara an-nadhimu bin nabi dan menyebutkan nazim dengan kata nabi walam yu'abbir bir rasuli dan beliau tidak mentakbir atau mengucapkan rasul. Beliau menulis nabi, bukan menulis rasul. Kenapa? Isyaratun. Ya. Au isyaratan ya. Isyaratan ila annahu memberikan isyarat bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam yastahiqqus salata wassalama, berhak terhadap salawat dan salam biwasfin nubuwah dengan sifat kenabian beliau kama yastahiqquhuma biwasfir risalah sebagaimana berhak mendapatkan salat dan salam karena sifat kerasulan beliau. Jadi beliau ini baik beliau adalah rasul, baik beliau nabi, tetap berhak untuk mendapatkan salawat dan salam. Gitu ya.
wa muwafaqatan liqaulihi ta'ala, dan sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dalam Al-Qur'an disebutkan 'alan nabi. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata afadahu al-muhaqqiqun, sebagian yang disampaikan oleh para muhaqqiq. Kemudian beliau melanjutkan, sayyidi khalqillahi duna raibi khatimil anbiya'i wa huwal afdalu al-kamilul mukammalul mukammilu. Beliau mengatakan qala sayyidu khalqillah, Nabi SAW adalah sayyid dari makhluknya Allah. Maksudnya sayyid itu apa? Afdaluhum, yang paling afdal, wa asyrafuhum, yang paling mulia, alal itlaqi, secara mutlak. Bitafdhilin minallahi, dengan pemberian keutamaan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Beliau mengatakan bidalil, dengan landasan sabda Nabi, ana sayyidu waladi adama wala fakhra. Aku adalah punggawa dari para anak Adam dan tidak ada kesombongan di situ. Ya, ini hadis yang sahih, hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, dengan lafaz seperti ini. Wala aqulu dzalika fakhran. Ya, maksudnya wala fakhra di situ maksudnya adalah, kata Nabi, aku tidak mengatakan hal tersebut sebagai bentuk sombong. Bal, akan tetapi ikhbaran bil waqi'i, mengabarkan tentang realitanya kan itu. Kemudian beliau mengatakan qala wa idza sada waladu Adam wa idza sada walada Adam, dan apabila Nabi itu menjadi punggawa, pemimpin daripada anak Adam, sada ghairahum bil aula, ya, maka beliau juga memimpin selain daripada anak Adam, itu yang lebih utama. Ya. Duna raibi, tanpa tanpa keraguan sama sekali. Ya sayyidi khalqillahi duna raibi. Maksudnya apa? Bila syaki, tanpa ada keraguan dalam masalah bahwasanya Nabi adalah pemimpin dari makhluknya Allah. Bila syaki, tanpa ragu, wa tuhmati, atau bila syakin wa tuhmatin. Wa tuhmatin, dan tanpa juga ada kegamangan gitu ya. Ada kegamangan. Beliau mengatakan li'anna raiba asyakku ma'a tuhmatin. Karena kata ar-raib itu adalah keraguan yang diiringi dengan keraguan diiringi dengan tuduhan. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya. Itu Al-Qur'an itu adalah kitab yang tidak ada keraguan. Dan kenapa Allah tidak pakai syak? Karena kata raib itu lebih luar biasa maknanya, dan di sini beliau membahas bahwanya raib dibandingkan syak. Kalau syak itu ragu mutlak, tapi kalau raib itu ada keraguan diiringi dengan perasaan ingin menuduh. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah membantah bahwasanya tidak ada keraguan sama sekali di kitab Al-Qur'an itu, bahkan bagi orang yang dalam hatinya ingin menuduhnya. Dengan ya, kita tahu bahwasanya ada orientalis, ada orang-orang yang munafik yang berusaha untuk apa? Untuk menuduh Al-Qur'an. Maka Allah mengatakan la raiba fihi. Wa haqiqatuhu, dan hakikat daripada raib itu, kama qala Zamakhsyari, yang dikatakan oleh Zamakhsyari dalam Zamakhsyari salah seorang ulama Syafi'i, qalikun nafsi wa tirabuha. Raib itu adalah kegoncangan jiwa dan juga ketidakstabilannya. Wa minhu hadis, dan termasuk darinya adalah hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Wa laisa qaulu man qala ar-raibu syakku mutlaqan bijayyidin. Dan bukanlah ucapan orang yang mengatakan bahwasanya raib itu maknanya adalah syak secara mutlak. Maka itu tidak benar sebenarnya, atau tidak bagus, dan kurang tepat. Bal huwa akhassu minasyak. Bahkan yang benar, kata raib itu lebih rinci atau lebih khusus daripada kata syak. Nah, syak lebih umum gitu. Kama taqaddama, sebagaimana sudah berlalu. Ini satu pendapat. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian yang lain, fir raibi thalathu ma'ani. Kata raib memiliki 3 makna. Yang pertama haduha asyak. Yang pertama adalah keraguan. Wa thaniha, yang kedua adalah tuhmah, tuduhan. Wa thalithuha, dan yang ketiga adalah al-hajah, kebutuhan.
Wabil jumlah, dan secara umum kesimpulannya, farraibu jam'u raibah. Kata raib itu adalah jamak dari kata raibah, bermakna syubhah, yang artinya adalah ketidakjelasan, keabu-abuan. Allati lam tu'lam sihhatuha, yang tidak diketahui kebenarannya, wala fasaduha, tidak pula kerusakannya. Wa hadza bihasbil asl. Wa hadza bihasabil asli, dan ini sesuai dengan asalnya. Wa illa, dan jika tidak, fal qasdu huna ar-raddu 'alal qailin, maksudnya di sini adalah membantah atas orang-orang yang berkata bitafdhili Jibril alaihi salam, yang mendahulukan atau lebih mengutamakan malaikat Jibril ala nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhum az-Zamakhsyari, termasuk di antara mereka adalah Zamakhsyari. Jadi beliau di sini maksudnya apa? Beliau mengatakan sayyidu khalqillahi bila raibi, ya, au bila raib. Bahwasanya Nabi itu adalah pemimpin dari semua makhluk, ya, tanpa ada keraguan, Maka di sini secara umum maknanya memang tanpa ada keraguan itu adalah sesuatu yang masih belum jelas. Jadi di sini beliau ingin menjelaskan bahwasanya Nabi itu adalah pemimpin yang ada. Dan kalau lebih diperinci, maksud beliau di sini juga termasuk membantah pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya Jibril alaihissalam itu lebih utama daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau ingin membantah, bahkan malaikat Jibril masih kalah dalam keutamaan dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di atasnya malaikat Jibril dalam ranah apa? Keutamaan. Itu maksudnya. Termasuk orang yang berpendapat bahwasanya malaikat Jibril lebih utama daripada Nabi adalah Zamakhsyari sendiri. Fa innahu qala dzalika fi suratit takwir. Sungguhnya Zamakhsyari berkata bahwasanya malaikat Jibril lebih utama daripada Nabi. Itu kata Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, tafsir Kasyaf. Dan di sini Mbak Ihsan Jampes itu beliau membantahnya di tafsir Kasyafihi, dalam tafsir Kasyafnya. Wa sayati fi babi usuluddin, ya, tasrihur raddi alaihi, dan akan datang, ya, dalam pembahasan akidah, ya, penjelasan untuk membantah ucapan tersebut, karena di sini bukan makomnya. Di sini bukan makom. Karena waktunya sudah cukup panjang, ya insya Allah mungkin kita akan bahas pertemuan berikutnya. Di sini memang cukup rinci beliau ketika di Muqaddimah beliau terlihat bagaimana keluasan beliau dan detailnya beliau dalam menjelaskan, ya, itu adalah sebagian daripada Muqaddimah. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insya Allah kalau pertemuan berikutnya kita akan kabarkan, ya, belum ada jadwal secara khusus, tapi insya Allah kita akan update terus jadwalnya di bisa di Instagramnya Fikigram atau di Telegram, ya. Kita kalau misalkan ada kajiannya, rencana apa kosong, insya Allah akan segera kita share flightnya untuk majelis yang kedua. Demikian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.